Halo, jumpa lagi. Oke, di video kali ini kita akan melakukan pengaplikasian pupuk Kisrit. Ya, ini adalah salah satu bagian dari kebun kita. Ini jenis tanahnya tanah mineral. Itu di atasnya sejenis tanah kuning dan di daerah bawahnya kira-kira kedalaman 1,5 meter itu langsung ketemu tanah pasir ya. Jadi sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya bahwasannya untuk khusus lahan mineral itu untuk kebutuhan magnesiumnya kita sebaiknya itu menggunakan pupuk Kisrit ya. Kenapa? Karena dalam pupuk Kisrit itu seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya itu terdapat unsur Mg dan S, dimana Mg-nya itu untuk menambah atau mensuplai unsur magnesium dan unsur S-nya itu dalam rumusan SO4 atau sulfat itu kegunaannya untuk menurunkan pH tanah. Kita ketahui bahwasanya kalau tanah mineral itu rata-rata pH-nya tinggi. Jadi cocoknya kita pakai pupuk Kisrit ya. Ya memang banyak juga yang nanya, Bang, gimana kalau dikasih pupuk dolomit? Ya pakai pupuk dolomit sah-sah saja kalau memang tujuannya untuk mensuplai kebutuhan magnesium ya. Namun dalam pupuk dolomit itu tersendiri terdapat unsur CaO atau kalsium karbonat. Itu yang fungsinya untuk menaikkan pH tanah. Jadi kalau tanah mineral ini pH tanahnya itu udah tinggi. Jadi kalau kita kasih lagi pupuk dolomit memang magnesiumnya tercukupi, namun nanti pH tanahnya akan lebih naik lagi gitu. Terus banyak juga yang bertanya itu menanyakan tentang pemberian pupuk dolomit atau Kisrit ya. Banyak, Bang, itu sebenarnya pupuk yang mengandung magnesium itu perlu banget nggak sih? Kan kita butuhnya buah. Kalau magnesium itu kan nggak untuk ke buah katanya kan. Jadi kalau ditanya perlu enggaknya ya saya bilang itu sangat perlu. Kenapa? Karena dalam kebutuhan unsur hara itu kalau tidak lengkap dia otomatis nanti ujung-ujungnya sawitnya yang tidak subur. Kalau sawitnya tidak subur gimana mau berbuah? Jadi kalau sawit itu dia tidak subur tapi dipaksa untuk berbuah, memang awal-awalnya bisa, namun untuk jangka panjangnya itu sawitnya malah rusak. Jadi di sini saya tekankan kepada semua teman-teman petani sawit ya, yang diutamakan itu yang pertama ya kesuburannya dulu. Jadi utamakan sawitnya itu subur dulu. Jangan dipaksakan sawit itu dalam kondisi tidak sehat namun kita paksakan untuk berbuah, itu sangat fatal sekali. Ya contohnya saja kita, kalau kondisi badan kita ini nggak sehat, nggak fit, tapi kalau kita disuruh bekerja, pasti hasilnya nggak bisa maksimal. Jadi sama juga seperti sawit itu pun kalau dia posisinya tidak sehat, kita suruh dia berbuah, kita colok dengan pupuk buah, ya hasilnya pun tidak akan maksimal. Seandainya muncul buah itu pun kedepannya dia tidak bisa lanjut. Jadi kalau ada yang menyarankan bahwasanya udahlah hajar saja dengan pupuk buah, misalnya ada yang mengatakan udah hantam saja dengan pupuk TSP terus, yang penting kan kita memanen buahnya, bukan mengharapkan sawit itu subur aja, karena yang menghasilkan uang itu buahnya katanya kan. Itu adalah anggapan yang salah. Jadi kalau ada rekan-rekan yang punya pemikiran seperti itu ya mari kita luruskan. Ya ini kondisi sawitnya. Jadi ini usianya udah lebih dari 17 tahun ya usia tanamnya. Namun kalau penghasilannya masih di atas rata-rata, itu dalam 1 hektarnya masih mendapatkan 1 ton 300 sampai 1 ton 600. Kalau untuk pecah dari 1 ton kayaknya belum pernah sih. Kalau dari sisi perawatannya sih standar ya. Kita
tidak selalu pakai sistem semprot total ya, karena memang gulma-gulma jinak ini kita pelihara. Terus kalau untuk pemupukan kita pakai pupuk tunggal. Kalau untuk saat ini karena udah mau masuk putaran pemupukan 4 bulan sekali, kita awali dengan pupuk kisrit. Nanti setelah ini kita akan masukkan pupuk ZA. Terus banyak juga yang nanyakan kenapa saya sering pakai pupuk ZA untuk lahan mineral, yaitu tadi karena dalam pupuk ZA itu kan terdapat unsur N dan S. Saya tekankan lagi kalau S itu gunanya untuk menurunkan pH tanah. Jadi kalau kita pakai urea kan unsurnya full nitrogen tuh. Jadi saya lebih memilih pakai ZA karena harganya lebih murah dan sesuai fungsinya tentunya. Dan setelah pemberian pupuk ZA ini, nanti saya tunggu 21 hari, saya gunakan pupuk KCL dan TSP. Nanti untuk KCL dan TSP nya saya campur ya, atau saya oplos, karena sudah saya jelaskan untuk pupuk KCL dan TSP itu bisa dicampur karena tidak akan mempengaruhi atau mengurangi nilai dari unsur-unsur pupuk tersebut. Terus rekan-rekan semua, ini tidak boleh disamakan dengan lahan yang lainnya ya, karena untuk lahan gambut yang lain itu memang jenis pupuknya pun saya bedakan ya, nggak sama dengan daerah yang lahan mineral ini. Misalnya untuk kebutuhan magnesiumnya, kalau lahan gambut saya seringnya pakai dolomit ya, nggak pakai kisrit, karena kalau daerah gambut itu kan rata-ratanya pH-nya itu rendah, jadi harus kita naikkan supaya normal lagi. Terus kalau ditanya kenapa saya nggak pakai NPK, ya memang saya dari dulu memang sukanya pakai pupuk tunggal karena memang lebih gampang mengatur kebutuhan tanahnya gitu. Dan kalau rekan-rekan mau pakai NPK juga tidak masalah ya, semua orang punya pendapat masing-masing. Intinya kalau sawit ini ya yang penting dipupuk, gitu aja. Terus buat rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terus buat teman-teman semua, jika kamu menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian semua, karena dengan membagikan ilmu itu akan mendapatkan atau akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih.